Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah bin Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas bab berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak mampu menciptakan sedikit pun, sedangkan mereka yang diciptakan, dan mereka tidak mampu menolong mereka dan juga tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Kemudian Allah juga berfirman, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamah yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan mereka yang kalian sembah dari selain Allah tidak memiliki min kitmir. Ya, kitmir itu kulit tipis yang ada di dalam kurma. Kalau antum buka kurma itu kan ada kulit di dalamnya itu tipis-tipis. Nah, itu namanya kitmir. Jadi tidak memiliki, walaupun setipis kitmir, setipis kulit kurma, ya, tidak memiliki apa? Tidak memiliki kemampuan sedikit pun. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian meminta kepada mereka, mereka tidak akan mendengar permintaan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Andai kata mereka mendengar, mereka juga tidak mampu untuk mengabulkan kalian. Ya. Jadi kita minta sama orang yang mati ini, itu nggak bisa dia dengar. Atau kita minta sama orang yang hidup, bisa dia dengar, tapi dia tidak bisa mengabulkan. Wa yaumal qiyamati yakfurun bisyirkikum, dan kelak pada hari kiamat mereka mengingkari penyekutuan kalian. Wa la yunabbi'uka mislu khabir, dan tidaklah ada yang mengabarkan kepadamu seperti khabir, Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina tad'una min dunihi ay alladzina tad'unahum ghairallah, yaitu mereka-mereka yang kalian sembah, kalian minta dari selain Allah, minal malaikati wal anbiya, dari kalangan para malaikat dan para nabi, wal asnami wa ghairiha, dan juga patung-patung dan yang selainnya. Kitmir, al-kitmiru huwa al-lifafatu allati takunu ala nawati tamr. Kitmir adalah al-lifafah, bungkus yang ada ala nawati tamr, yang ada di dalam isi kurma. Nawat, dalam isi kurma atau biji kurma. La yasma'u du'aakum, mereka tidak mendengar doa-doa kalian. Di annahum amwatun aw malaikatun mashghuluna bima khuliqu lah, karena mereka adalah orang-orang mati, atau mereka adalah para malaikat yang mereka sendiri sibuk dengan sesuatu yang mereka diciptakan untuknya. Mastajabu lakum, mereka tidak bisa menjawab doa kalian. La yaqdiruna ala ma
tatlubuna minhum, mereka tidak mampu untuk menjawab apa yang kalian minta dari mereka. Yakfuruna bisyirkikum, mereka kufur dengan kesyirikan kalian. Yunkirunahu wa yatabarra'una mimman asyraka bihi ma'allah, mereka mengingkarinya dan berlepas diri dari orang yang mereka sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. Jadi berhala yang mereka sembah kelak di hari kiamat akan menjadi musuh penyembahnya. Wali yang mereka sembah, Habib yang mereka sembah kelak akan bermusuhan kelak di hari kiamat. Mereka akan mengingkari penyembahan yang dilakukan para penyembahnya. Wala yunabbiuka yukhbiruka bi'awaqibil umuri wa ma'aliha, yaitu mereka tidak mampu mengabarkan awaqibil umur, akhir dari segala sesuatu, wa ma'aliha, dan konsekuensinya. Mislu khabir, seperti khabir, yaitu alimun biha, yang mengetahui perkara-perkara, wa huwa Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal tersebut. Jadi berhala yang mereka minta itu tidak mengetahui perkara-perkara sebagaimana Allah Maha mengetahui. Al-ma'na ijmalil ayat, makna secara global untuk ayat ini adalah yukhbiru ta'ala an halil mad'uwin min dunihi minal malaikati wal anbiya'i wal asnami wa ghairiha bima yadullu ala ajazihim wa da'fihim. Allah Subhanahu wa taala kabarkan kondisi yang disembah dari selain Allah, berupa malaikat, berupa para nabi, berupa berhala dan yang selainnya, dengan sesuatu yang menunjukkan lemahnya mereka dan tidak mampunya mereka. Jadi kalau kita menyembah kepada malaikat atau menyembah kepada para nabi, mereka juga tidak akan bisa mengabulkan, apalagi yang selain mereka. Wa annahum qad intafat anhum asyurutul lati la budda an takuna fil mad'u, dan bahwasanya mereka tidak memiliki syarat-syarat yang harus takuna fil mad'u, yang harus ada pada orang yang disembah. Ya. Seseorang itu disembah atau Allah Subhanahu wa taala itu disembah karena Allah Subhanahu wa taala memenuhi syarat. Apa itu? Wahiyya milku ma tuliba min, memiliki apa yang diminta. Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki segala sesuatu. Seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Si Aldi hanya punya sepeda. Si Dede minta motor sama si Aldi. Kira-kira dikasih nggak? Antum aja pakai sepeda, enggak? Ya, nggak mungkin. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki. Tatkala antum minta kepada Allah anak, tatkala antum minta kepada Allah Subhanahu wa taala harta, maka seluruhnya adalah milik Allah karena makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa sama'ud du'a, syarat kedua adalah mendengar doa. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Sami' Maha mendengar. Wal qudratu 'ala istijabatihi, dan mampu untuk menjawab, mampu untuk mengabulkan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Fama ta'udi masyartun, maka tatkala hilang satu syarat, batula ayakuna mad'uan, maka batallah dia menjadi sesembahan. Fakaifa idza udimat kulluha, maka bagaimana kalau misalkan seluruhnya enggak ada? Berhala-berhala yang mereka minta, yang pertama, mereka tidak memiliki sesuatu yang diminta, patung-patung itu. Yang kedua, mereka tidak mendengar. Terkadang patung, terkadang orang mati nggak bisa dengar. Yang ketiga, al-qudrah, mereka tidak mampu.
Jangankan untuk menjawab permintaan penyembahnya, untuk menjawab permintaan diri sendiri, untuk mewujudkan keinginan diri sendiri saja tidak mampu, apalagi untuk orang lain. Munasabatul ayat lil bab, kecocokan ayat ini untuk bab adalah anna fihal burhan al-qati'ah, bahwasanya di dalam ayat ini terdapat bukti yang pasti ala butlani syirki, terhadap kebatilan kesyirikan, wa radda 'alal musyrikin, dan bantahan kepada kaum musyrikin. Jadi ikhwan fillah, bahwa syarat sesembahan, syarat sesembahan itu atau syarat yang diminta, syarat siapa yang diminta, syarat siapa yang diminta. Yang pertama apa? Memiliki apa yang diminta. Siapa yang diminta di sini? Allah Subhanahu wa taala. Memiliki. Kalau yang diminta selain Allah Subhanahu wa taala bervariasi. Kadang ada yang memiliki, kadang enggak. Yang kedua, contoh misalkan antum minta kepada selain Allah berupa panjang umur, enggak bisa, atau berupa kehidupan, enggak bisa. Ini hanya Allah yang memiliki. Tapi kalau antum minta kepada selain Allah, misalkan kepada si Dede minta jajan, ini mampu, Dede punya jajan, ya enggak? Yang kedua, mendengar permintaan. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan tidak terbatas pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia, dia akan mendengar kalau dia berbicara langsung atau berbicara lewat telepon atau dan yang seterusnya, dengan rekaman mungkin bisa. Tapi kalau misalkan tidak secara langsung, tidak bisa. Yang ketiga adalah mampu untuk menjawab, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menjawab. Makanya berhak untuk disembah. Mustafadu minal ayat, yang bisa diambil faedah dari ayat ini adalah al-ula butlanu syirki, batilnya kesyirikan. Bidalil al-qati'i wal burhan al-wadih, dengan dalil yang pasti dan juga bukti yang jelas bahwasanya kesyirikan itu batil. Atsaniyah bayan syurutil lati yajibu tawafuruha fil mad'u al mustaghath bih, menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi pada yang diminta, yang diistighotsah. Wahia, syaratnya yang pertama, milkuhu lima tuliba min, dia memiliki sesuatu yang diminta. Itu yang pertama. Kalau antum minta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki. Sama'uhu li du'ai man da'a, mendengar doanya orang yang berdoa padanya. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Jim al-qudratu ala ijabati, dan mampu untuk mengabulkan doa tersebut. Atsalis annal aqidata mabnaha 'alal burhan wal yaqini la 'ala dhanni wa taharrus wa taqlidil a'ma, bahwa akidah itu dibangun di atas burhan, bukti dan keyakinan. La 'ala dhann, bukan dibangun di atas sangkaan. Nah, itu akidah. Wa taharrus wa taqlid wal a'ma, wa taharrus, dan tidak dibangun di atas kedustaan dan juga taklid buta, tidak. Itu akidah, keyakinan, termasuk juga manhaj. Itu dibangun di atas apa? Di atas bukti yang nyata, keyakinan, bukan di atas dhon. Ar-rabi'ah itsbatu ilmi Allah bi awaqibil umur, menetapkan ilmu Allah terhadap apa? Awaqibil umur, terhadap konsekuensi dan hasil dari segala perkara. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu
konsekuensi dan hasil segala sesuatu yang akan terjadi. Itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Baik, amri disebutkan 3 syarat yang harus ada pada siapa yang diminta. 1, mendengar. 2, Satu, mendengar. 2, antum sudah ngelihat buku lama tadi. Aku 3, dikasih tahu. Apa 3? Yang sudah berdiri. Apa 3 hikam? Beri situ di belakang. Ketiga, ayo. Baru sebutkan. Ya, beri. Amal. Apa? Berdiri. Apa? Al-Faras. Apa yang ketiga? Memerintah. Meminta. Syarat orang yang diminta atau syarat yang diminta. Gimana dia diminta, dia meminta? Mampu sudah tadi. Ada 3 mampu yang disebutkan tadi, mampu, terus kemudian apa tadi? Mendengar. Nah, satu lagi tuh. Berdiri. Antum? Jawab apa? Ya sudah tadi kudroh itu. Satu lagi, itu yang paling pertama itu. Ya, berdiri. Ya, berdiri. Apa sih? Memiliki sesuatu apa yang diminta. Berdiri. Fasa lengkap tulisannya. Memiliki sesuatu yang diminta. Barakallahu fikum. Wa fis sahih, dan itu barakallahu fik ya, orang yang namanya belajar ya. Kadang kita tidak bisa menganggap seorang itu ya menganggap remeh seseorang. Ya, kadang kita merasa kita yang paling layak, yang paling pintar, yang paling ternyata justru yang kita anggap remeh itu sebetulnya dialah yang lebih mengerti. Dan itu pentingnya ya, seseorang itu, antum secerdas apapun ya, sepintar apapun, kalau antum tidak memperhatikan, kalau antum tidak barakallahu fik belajar, tidak fokus ya, nggak bakalan bisa ya, karena ilmu agama ini bukan ilmu akal-akalan. Ilmu agama ini ya bukan ilmu yang bergantung dengan akal, enggak. Akal itu hanya penguat saja. Akal itu hanya penjelas. Ya. Adapun ilmu agama itu butuh dengan yang namanya dalil. Makanya kita butuh belajar. Kita belajar seumur hidup pun itu belum tentu pintar, dan tidak akan pasti paling pintar, enggak. Pintar iya, tapi tidak untuk menjadi yang paling pintar, enggak bakal. Karena Allah sudah mengatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidaklah diberikan ilmu melainkan sedikit. Wa fis sahih an Anas radhiyallahu anhu qala, di dalam sahih Muslim atau di dalam as-sahih ya, sahih Bukhari Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik siapanya Rasul? Satu aja tunjuk. Anas bin Malik siapanya Rasul?
Ah, apa kata? Apa katanya? Sudah dulu. Khadimu Rasulillah, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terluka ya pada perang Uhud. Pernah dilempar beliau disakiti. Wa kusirat rubaiyatuh, sehingga giginya pun patah. Bayani sini ya. Ini kan seri ya. Mana seri? Tengah seri ya. Sampingnya seri itu namanya rubaiyah. Patah giginya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yuflih qaumun syajju nabiyyahum?" Bagaimana yuflih akan beruntung suatu kaum syajju yang telah melukai nabi mereka sendiri. Sangat kesal Rasul dengan ini. Rasul mendakwai mereka untuk beriman, untuk keselamatan mereka. Mereka justru menyakiti Rasul. Sampai Rasul mengatakan kaifa yuflih qaumun syajju nabiyyahum. Ya, mengingkari. Ya. Bagaimana mungkin mereka itu suatu kaum yang telah menyakiti nabinya mereka sendiri? Ya. Bagaimana santri tersebut menjadi sukses, menjadi pintar kalau dia tidak beradab dengan gurunya? Contoh bisa seorang guru marah dengan santrinya. Antum gimana mau jadi sukses antum sendiri gak beradab dengan antum? Demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilukai sampai patah giginya. Artinya dakwah tatkala itu bukan hal yang mudah. Bukan hanya dakwah melawan syubhat, dakwah melawan syahwat, bahkan dakwah melawan fisik. Fanazalat, maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai', kau tidak memiliki kemampuan sedikit pun dari suatu perkara. Jadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau mengatakan seakan-akan mereka itu tidak akan beruntung. Itu bukan urusanmu maksudnya. Masalah mereka beruntung atau tidak beruntung itu urusanku. Urusan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu akhir dari segala sesuatu. Ada orang kafir di awal, muslim di akhir. Ada orang bagus di awal, tatkala matinya mati dalam kondisi dalam kondisi bermaksiat. Fi sahih ay as-sahihain, syujja asy-syajah adalah al-syajah al-jarhu fi ar-ra'si wal wajhi khassatan. Jadi kalau syajja yashujju itu adalah melukai di daerah kepala dan wajah, itu namanya syajja yashujju. Kalau umum daraba yadribu, darabtu Muhammadan, aku memukul Muhammad, bisa jadi yang dipukul badannya, tangannya, kakinya. Nah, tapi kalau antum katakan syajjatu Muhammadan, berarti antum memukul Muhammad, melukai Muhammad di bagian kepala atau wajah. Nah, ini kayaknya bahasa Arab, sangat kaya. Jadi asyajjah, asyajjah, bacanya asyajjah, adalah al-jarhu fil ra'si wal wajhi khasatan. Luka yang ada di kepala dan wajah secara khusus, itu namanya syajjah. Contoh misalkan siapa yang ada luka di mukanya atau di kepalanya? Nah, ini namanya syajjah, luka, ini luka syajjah. Misalkan ada di ini misalkan di muka, ini antum kalau bilang luka yang ada di muka atau kepala bilang syajjah, luka, bekas luka, asal syajjah, bekas luka. Baik. Uhud jabalun ma'rufun
syamalil Madinah kanat 'indahu al-waqa'ah al-masyhurah fa nusibat ilaihi. Uhud adalah gunung yang masyhur yang berada di utara, bagian utara Madinah, yaitu letaknya masyhurah, ya. Kanat 'indahu al-waqa'ah al-masyhurah. Tatkala itu di Gunung Uhud terdapat kejadian yang masyhur. Fanusibat ilaih, dan kejadian tersebut dinisbahkan kepada Uhud. Apa kejadian besar yang terjadi di perang Uhud? Salah ngomong. Sudah dijawab sendiri. Jadi kejadian terbesar di Gunung Uhud adalah perang Uhud, ya. Ar-rubaiyah ya sinnu allati ba'da tsaniyah. Rubaiyah adalah gigi setelah tsaniyah, setelah gigi seri. Wal insanu lahu arba'u rubaiyat. Dan manusia itu memiliki 4 gigi geraham atau gigi samping seri. Kana yuflihu qaumun ila akhir. Ay kaifa yahsulu lahum al-fawz wal-dhufru wa sa'adatu ma fi'lihim hadha bi nabiyyi. Ini kan peperangan, ya, antara kaum musyrikin dan juga kaum muslimin. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka akan mendapatkan kemenangan, ya, wal-dhufru wal-dhafru, dan juga keberhasilan, wa sa'adatu, kebahagiaan, dalam kondisi mereka melakukan hadza, perkara ini terhadap Nabi mereka sendiri, yaitu menyakiti Rasulullah SAW. Minal amri, minal hukmi, fil ibadah. Ini kan peperangan yang terjadi di perang Uhud. Siapa yang menang di perang Uhud? Kaum musyrikin tatkala itu, ya. Tatkala itu kaum musyrikin. Dan sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum. Jadi seakan-akan Nabi mengatakan mereka enggak mungkin mereka menang karena mereka telah menyakiti Nabi mereka sendiri. Dan diturunkan ayat laisa laka minal amri syai'. Kau tidak memiliki urusan dalam perkara itu sedikit pun, tidak memiliki kemampuan dalam suatu perkara. Dan barakallahu fik, yang menang tatkala itu adalah kaum musyrikin. Minal amri, minal hukmi fil ibad, dari hukum yang ada pada seorang hamba. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global untuk hadis ini adalah yukhbiru Anasun amma hasala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi waqa'ati Uhud. Anas bin Malik mengabarkan tentang apa yang terjadi pada Nabi pada kejadian Uhud. Minal ibtila wal imtihan ala aidi a'da'ihi minal isabati fi mawdi'ain min jasadihi syarifi. Berupa ibtila, ujian, wal imtihan, cobaan, melalui tangan-tangan musuh-musuh Nabi, minal isabah fi mawdi'ain, berupa, ya, isabah, apa yang menimpa mawdi'ain, 2 tempat dari jasad Nabi yang mulia. Maka annahu sallallahu alaihi wasallam lahikau ya'sun min falahi kuffari Quraisy. Maka seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahikau ya'sun, dihinggapi, ya, dihinggapi oleh ya'sun, oleh kesesalan, berupa falahi kuffari Quraisy, menangnya kufar Quraisy. Ya, tatkala kufar Quraisy menang itu dan mereka berhasil menyakiti Nabi dan juga membunuh Hamzah tatkala itu, Nabi mengatakan kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum. Jadi seakan-akan yaksun, ya, kecewa, ya, kecewa, putus asa. Tidak boleh, ya, ini manusiawi, ya, ini manusiawi. Fakila lahu bisabab dzalik, maka
dikatakan kepada Nabi karena ucapan tersebut, laisa laka minal amri syai', kau tidak memiliki sesuatu apapun dari perkara. Ai awaqibul umuri wa hukmul ibadi bi yadillahi famti anta li sya'nika wa dum ala da'watika. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Ya, akibat dari segala urusan dan hukum segala hamba, ya, itu ada di tangan Allah. Famdi anta li sya'nika, lanjutkan saja urusanmu, wadum ala da'watik, dan teruskan dakwahmu. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah anna fihi dalilan ala butlani syirk, bahwa pada bab ini terdapat dalil batilnya kesyirikan bil auliya, dengan wali-wali Allah, wasalihin, dan orang-orang saleh. Li'annahu idza kana Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yadfa'an nafsi durra, karena apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mencegah dari dirinya mudarat, walaysa lahu minal amr syai', dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kemampuan atas segala perkara, fawairuhu min babi aula, maka yang selain Nabi terlebih lagi tidak mampu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu, ya, disakiti, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disantet, disihir, ya, maka yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti tidak mampu untuk menolong dirinya, apalagi menolong orang lain. Barang siapa yang meminta perlindungan, meminta manfaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka melakukan kebatilan dengan dalil hadis ini. Yaitu apa? Nabi sendiri merasakan luka, Nabi sendiri merasakan musibah, Nabi sendiri bahkan pernah disihir. Dengan itu Nabi SAW tidak bisa menolak sihir musibah dengan dirinya yang akan menimpa dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan hal tersebut terjadi. Dan Nabi SAW hanya seorang manusia. Jika Nabi SAW kondisinya demikian, maka yang selain Nabi terlebih lagi, ya, tidak mampu. Ma'istafadu minal hadis, yang bisa diambil faidah dari hadis ini, al-ula, yang pertama, butlanu syirki bil awliya was salihin, batilnya kesyirikan dengan para wali dan orang saleh. Mereka menganggap kalau meminta kepada wali itu bukan kesyirikan, justru ini adalah bentuk memuliakan mereka, karena mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Li'annahu idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamliku minal amri syai'an fa ghairuhu min babi aula. Karena apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu sedikit pun dari urusan tersebut, maka yang selain Nabi itu lebih juga tidak mampu. Atsaniya wuqu'ul asqami wal ibtila'i wa bil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Terjadinya asqam, yaitu sakit, wal ibtila, ujian terhadap mereka para nabi. Artinya apa? Para nabi itu mereka juga mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Asyaddul bala'i al-anbiya. Ya. Yang paling berat cobaannya adalah mereka para nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum jangan anggap cobaan yang dialami para nabi sama dengan kita, tidak. Cobaan mereka itu dari segala sisi. Cobaan dari sisi harta, cobaan dari sisi mental, cobaan dari sisi gangguan, cobaan dari sisi cemoohan dan seterusnya. Seluruhnya berkumpul, ya, menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan antum anggap kalau kita cobaan misalkan paling yang satu cobaan harta, tapi masih juga didengar, masih dimuliakan. Yang satu mungkin cobaannya hanya jabatan, yang satu cobaannya hanya barakallahu fikum dicemooh oleh orang tertentu misalkan sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam cobaannya lebih besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyadul bala'i lil anbiya. Cobaan yang paling berat, yang paling keras adalah mereka para nabi. Ya. Barakallahu fikum. Wujubu ikhlasil ibadah, ats-tsalisah wujubu ikhlasil ibadah lillah. Wajib mengikhlaskan ibadah untuk Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Artinya riya juga termasuk tidak boleh, ya, dalam beribadah. Li'annahu alladzi lahul amru wahdah, dikarenakan hanya Allah yang memiliki urusan, yang memegang urusan semata. Ar-rabi'ah
masyru'iyyatus sabri wa tahammulil adha wad darar fi sabilid da'wati ila Allah. Disyaratkan bersabar dan juga menanggung adha, gangguan, wad darar dan mudarat tatkala berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar ya ikhwan. Ya. Tatkala antum mengucapkan sesuatu yang benar, antum berusaha menghancurkan kebatilan, di situ banyak orang-orang yang memuji mental antum, memuji kesabaran antum, baik dengan lisannya, baik dengan fitnahnya, baik dengan ghibahnya, baik dengan tangannya, kakinya, dan seterusnya. Dan itu dakwah. Seseorang harus menanggung beban dari hal tersebut. Tatkala seseorang berdakwah, pasti dia akan mendapati ujian, cobaan. Karena cobaan itu akan semakin besar, semakin berat sesuai dengan agama seseorang. Ya. Sesuai dengan agama seseorang. Faman dinuhu sulban. Faman dinu sulbun fashtadda bala'uhu wa kama qala alaihi salatu wasallam. Maka barang siapa yang agamanya itu kuat, ya, tebal, ya, agamanya bagus, maka ujiannya juga akan semakin kuat. Ya. Untuk apa? Untuk mengangkat derajat dia, untuk menghapus dosa-dosa dia. Al-khamisah an-nahyu 'anil ya'si min rahmatillah walau fa'ala al-insanu ma fa'ala min al-ma'asi allati hiya duna syirki. Larangan dari ya'as, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walau fa'ala al-insan, sekalipun seseorang melakukan apa yang dia lakukan berupa maksiat, allati hiya duna syirki, yang penting itu bukan maksiat kesyirikan, maka dia jangan putus asa untuk bertobat kepada Allah, untuk meminta rahmat Allah dengan taubatnya, agar dia bisa berubah, agar dia bisa meninggalkan dosa-dosa yang selama ini dia lakukan. Dan jangan dianggap dirinya bahwasanya aku terlalu banyak dosa, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doaku, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menerima taubatku. Ini adalah ucapan yang dilakukan ahlul bidah, yang dengan ucapan ini mereka melakukan kesyirikan. Mereka tidak mau langsung berdoa kepada Allah dengan alasan tadi. Mereka meminta kepada selain Allah, yaitu wali-wali yang mereka anggap mulia, agar memintakan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan dan kebatilan. Justru kita tidak boleh, ya, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosa yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Maha Pengampun. Ya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa siapa saja yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu